Assalamualaikum, halo adik-adik, balik lagi di channel YouTube kita, Pengejar Mimpi. Dan pada video kali ini kita akan bahas tentang TPS, materi bahasa Indonesia. Yang pertama itu kita akan bahas tentang materi simpulan, di mana di tahun 2019 itu ada sekitar 10 soal yang keluar, tahun 2020 ada 2 soal yang keluar, dan 2021 itu ada sekitar 2 soal juga yang keluar. Semoga saja di tahun 2022 ini ada soal yang keluar juga tentang materi simpulan. Oke, langsung aja kalau gitu kita bahas tentang materi simpulan pada paragraf. Jadi, simpulan itu adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Pernyataan sesuai dengan isi teks, atau dia itu bisa dikatakan sebagai pernyataan yang penting yang mampu mengikat atau mencakup kalimat-kalimat yang ada gitu. Dalam mencari simpulan pada suatu paragraf, itu kita ada beberapa trik mudah untuk menentukan kesimpulan. Jadi, kita coba trik mudah yang pertama adalah biasanya itu untuk mencari simpulan itu diawali dengan kata jadi. Atau bisa saja dengan demikian. Lalu maka dari itu, nah, clue-cluenya ini ya. Lalu setelah itu bisa aja ada kata oleh karena itu. Lalu oleh sebab itu. Gitu. Nah, ini clue mudah atau trik mudah untuk mencari kesimpulan. Biasanya diawali dengan kata-kata jadi, dengan demikian, maka dari itu, oleh karena itu, atau oleh sebab itu. Nah, lalu trik yang kedua itu adalah biasanya menggabungkan antara kalimat utama dengan kalimat kesimpulan yang biasanya itu berada di akhir paragraf. Jadi biasanya dia ada di awal atau di kalimat utama, digabungkan dengan kalimat kesimpulan yang ada di akhir paragraf, plus ada di akhir paragraf. Gitu, biasanya kesimpulannya gitu. Nah, lalu trik yang ketiga itu biasanya kita mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Jadi, kita cari dulu nih di paragraf itu sebab akibatnya, itu biasanya jadi kesimpulan atau bisa saja dia akibat sebabnya. Nah, itu biasanya berupa sebuah kesimpulan. Nah, yang terakhir itu adalah jawaban dari ide pokok atau gagasan utama. Itu biasanya sebagai kesimpulan. Gitu. Jawaban dari ide pokok atau dari gagasan utama. Gitu. Nah, untuk lebih mudahnya, sekarang kita coba ke latihan soal di SBMPTN 2019. Sini ada soal SBMPTN tahun 2019 di UTBK 1. Jadi berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan di bawah ini yang benar gitu. Jadi kita disuruh nyari kesimpulan pada paragraf yang kedua gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu paragraf 2-nya mana gitu. Paragraf 2-nya ini kan. Paragraf 2 yang ini sekarang kita baca, kita cari poin-poin penting dari paragraf kedua. Saat ini industri batik mengalami fluktuasi. Oke, tidak ada industri batik yang dapat bertahan secara terus-menerus. Oke, ini bisa jadi kalimat penting. Walaupun sempat maju dan berkembang pesat pada tahun 1970-an, beberapa industri batik di Jawa mengalami penurunan produksi. Di Yogyakarta, misalnya unit usaha batik saat ini tersisa 400 unit dari yang sebelumnya 1.200 unit.
Hal yang sama terjadi di Kabupaten Gunung Kidul. Unit usaha batik tulis pada tahun 2003 sampai 2004 tersisa 8 unit dari yang sebelumnya 107 unit. Di Lasem, dari sekitar 140 unit usaha batik pada tahun 1950, saat ini hanya tersisa 12 unit usaha gitu yang bertahan. Akan tetapi, nah ini kan kalimat simpulan nih. Akan tetapi, situasi batik Pekalongan berbeda. Data pemerintah Kota Pekalongan menunjukkan bahwa terdapat 1.970 unit usaha batik yang tersebar di 3 kecamatan yang jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya gitu. Nah, untuk yang kalimat ini tuh kayak hanya sebagai kalimat penjelas atau pelengkap saja. Nah, sekarang poin pentingnya di sini adalah industri batik mengalami fluktuasi dan tidak ada industri batik yang dapat bertahan secara terus-menerus. Tapi berbeda di Pekalongan. Di Pekalongan itu jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat di option jawabannya. Nah, tadi paragraf 2 ini ya yang sudah kita tandai sebagai kalimat-kalimat yang penting, itu kita kopas di sini aja ya. Jadi tadi kalimat pentingnya itu dari sini. Nah, itu ada industri batik mengalami fluktuasi dan tidak ada industri batik yang dapat bertahan secara terus-menerus. Tetapi situasinya berbeda di Pekalongan. Jadi di Pekalongan itu ada 3 kecamatan yang jumlahnya itu meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat di option A. Di option A itu semua industri yang tidak mengalami penurunan produksi dapat bertahan terus-menerus. Gitu. Jadi kan nggak semua industri karena mengalami penurunan, berarti ini bukan. Tuh. Lalu yang option B, beberapa industri yang tidak mengalami penurunan produksi dapat bertahan secara terus-menerus. Benar ya jawabannya? Karena kan tadi tidak semua industri tidak semua industri mengalami penurunan produksi. Ya kan? Karena di sini Pekalongan ternyata malah meningkat gitu. Nah, kita lihat yang option C, salahnya di mana? Semua industri yang mengalami penurunan produksi tidak dapat bertahan terus-menerus. Tidak semua gitu, karena hanya beberapa industri ternyata. Nah, yang D, beberapa industri yang mengalami penurunan produksi dapat bertahan terus-menerus. Kalau yang D ini sebenarnya di kalimat awal itu ada jebakan, tidak ada industri yang bertahan secara terus-menerus gitu kan. Nah, ternyata tidak semuanya, berbeda di Pekalongan. Jadi tidak semua, beberapa industri gitu. Nah, di sini beberapa industri mengalami penurunan produksi dapat bertahan terus-menerus. Salah kan? Karena ada yang tidak dapat bertahan gitu. Nah, yang E, beberapa industri mengalami penurunan produksi. Benar, beberapa. Tidak dapat bertahan terus-menerus. Nih, ini yang salah. Karena beberapa mengalami penurunan tapi dia masih bisa bertahan gitu. Contohnya yang di Pekalongan ini, karena jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang B gitu ya. Nah, sekarang kita ke soal selanjutnya. Di soal ini berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Kita udah copy dulu paragraf 3-nya di atas ini biar lebih mempermudah. Nah, sekarang kita cari poin-poin penting dari paragraf 3 ini buat kita tarik kesimpulan. Nah, sekarang kita baca ya. Terdapat sejumlah masalah yang dihadapi oleh industri batik. Salah satu penyebabnya berkurangnya industri batik adalah perkembangan teknologi tekstil yang semakin pesat. Oke, di sini hubungan antara perkembangan teknologi tekstil dan industri batik dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang saling berlawanan. Selain itu, kurangnya bahan baku yang tersedia ikut mempengaruhi produksi batik. Nah, berarti di sini ada kurangnya bahan baku. Nah, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang selama ini sulit diperoleh secara lokal, pengusaha batik mengimpor. Berarti tadi di sini poinnya adalah si pengusaha batik mengimpor sehingga biaya produksi meningkat.
gitu. Nah, peningkatannya itu berdampak pada peningkatan harga jual. Nah, selain itu, jika bahan baku tekstil sulit diperoleh, maka pengusaha terpaksa mengurangi jumlah produksi. Namun, apabila permintaan meningkat, maka harga batik juga meningkat. Nah, permasalahan ini menyebabkan fluktuasi nilai ekspor batik. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di optionnya. Nah, option A itu pengusaha melakukan impor bahan baku apabila jumlahnya semakin mahal, gitu ya. Nah, kita lihat tadi di sini di paragrafnya itu kurangnya bahan baku, ini kan pengusaha mengimpornya. Tapi karena apa? Karena kebutuhan bahan baku yang sulit diperoleh. Berarti ini bukan kesimpulannya, bukan karena harga jual semakin mahal. Nah, sekarang kita lihat yang option B. Harga jual semakin mahal apabila pengusaha melakukan impor bahan baku. Nah, di sini kan pengusaha batik mengimpornya gitu, sehingga biaya produksi meningkat. Nah, karena biaya produksinya meningkat, maka harga jualnya meningkat. Berarti yang ini itu cocok, gitu ya. Sekarang kita lihat yang C dulu. Yang C, pengusaha melakukan impor bahan baku apabila produksinya meningkat. Bukan kan? Tadi kita di sini dijelasin nih, mengimpornya karena apa? Karena kebutuhan bahan baku yang sulit diperoleh. Berarti ini bukan kesimpulannya. Nah, terus yang D, harga jual tidak mahal apabila pengusaha tidak melakukan impor. Salah. Karena pengusaha melakukan impor, tadi biaya produksi meningkat, artinya peningkatan harga jual. Berarti bukan. Yang E, biaya produksi meningkat apabila harga jual semakin mahal, gitu. Nggak nyambung. Biaya produksi meningkat itu bukan karena harga jualnya semakin mahal, tapi karena bahan bakunya sulit, jadi harus diimpor, maka biaya produksinya meningkat, gitu kan ya. Berarti yang benar adalah yang option B, gitu. Jadi kita tuh harus cari poin-poin pentingnya dulu dari paragrafnya, gitu. Baru nanti kita cari poin-poin pentingnya, kita nyambungin ke optionnya, gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke next soal lagi yang berhubungan dengan kesimpulan. Di sini berdasarkan paragraf 3, apabila pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi atau harga batiknya tidak meningkat, maka kesimpulan di bawah ini yang benar adalah, gitu. Sekarang kita lihat dari paragraf tadi yang kita udah copy di atas nih. Nah, tadi kan dibilang di sini pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi. Di sini dibilang jika bahan baku tekstil sulit diperoleh, maka pengusaha terpaksa mengurangi jumlah produksi. Di sini ya. Maka kalau misalnya di sini pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi, artinya bahan baku tekstilnya tidak sulit diperoleh dong, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat dari option A sampai E, yang mana? Bahan baku tekstil tidak sulit diperoleh, berarti A kemungkinan iya. Yang B, bahan baku tekstil tidak sulit diperoleh, kemungkinan iya. Yang C, bahan baku tekstil sulit diperoleh, berarti ini bukan ya. Terus yang D, bahan baku tekstil tidak sulit diperoleh, kemungkinan iya. Yang E, bahan baku tekstil sulit diperoleh, bukan, gitu. Berarti antara A, B, dan D. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Atau harga batik tidak meningkat, gitu. Harga batik tidak meningkat itu kenapa? Nah, sekarang kita lihat di sini. Namun apabila permintaan meningkat, maka harga batik juga meningkat. Artinya, ketika di sini harga batiknya tidak meningkat, maka permintaannya juga tidak meningkat, ya kan? Berarti permintaan tidak meningkat. Yang mana nih? Kita lihat yang A. Permintaan meningkat. Berarti bukan ya. Berarti yang A bukan. Terus kita lihat yang B. Dan permintaan tidak meningkat, kemungkinan bisa. Nah, sekarang kita lihat yang option D. Yang D itu permintaan tidak meningkat juga, bisa jadi. Nah, sekarang di sini ada atau, di sini dan di sini atau. Berarti yang dipakai adalah yang atau, yang delta, yang D ini, gitu ya. Berarti jawabannya yang D, sesuai dengan paragraf
yang ketiga gitu. Oke, semoga sampai sini paham. Kita coba lanjut ke next soal lagi. Kita ke soal selanjutnya. Di sini masih tentang simpulan. Berdasarkan paragraf 3, jika perkembangan teknologi tekstil dan industri batik diibaratkan dua sisi mata uang, maka simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar adalah, ini udah kita copy lagi tadi untuk yang paragraf 3. Nah, sekarang kita lihat nih yang berhubungan dengan perkembangan teknologi tekstil dan industri batik diibaratkan dua sisi mata uang. Di sini terdapat sejumlah masalah yang dihadapi oleh industri batik. Salah satu penyebabnya berkurangnya industri batik adalah perkembangan teknologi tekstil yang semakin pesat. Hubungannya antara perkembangan dan teknologi tekstil dan industri batik dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang saling berlawanan. Itu artinya antara perkembangan teknologi tekstil dan industri batik itu mereka saling bertolak belakang. Gitu ya. Kan di sini clue-nya adalah saling berlawanan. Nah, sekarang coba kita lihat option A sampai E. Yang option A, kemajuan industri batik di Indonesia semakin pesat jika diiringi oleh perkembangan teknologi tekstil. Jelas salah dong, karena mereka di sini adalah saling berlawanan. Gitu. Jadi clue-nya adalah di sini saling berlawanan. Gitu ya. Nah, sekarang yang B, perkembangan teknologi tekstil tidak berkaitan dengan kemajuan industri batik di Indonesia. Salah, gitu. Karena mereka diibaratkan dua sisi mata uang yang saling berlawanan, jadi jelas saling berkaitan. Nah, sekarang yang option C, pemilik industri batik di Indonesia sebaiknya mengikuti perkembangan teknologi tekstil. Ini juga nggak ada hubungannya. Oke, ini bukan. Nah, sekarang kita lihat yang D. Perkembangan teknologi tekstil diiringi oleh kemunduran industri batik di Indonesia. Gitu. Nah, ini memungkinkan ya, karena kan di sini diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang saling berlawanan. Artinya, jika perkembangan teknologi tekstil itu diiringi sama kemunduran industri batik. Jadi semakin berkembang teknologi tekstilnya itu, maka ternyata mengalami kemunduran di industri batik di Indonesia sendiri gitu. Ini benar. Nah, yang salahnya di mana gitu. Kemajuan industri batik dan perkembangan teknologi di sebuah wilayah dipengaruhi oleh tren yang berkembang di wilayah lain. Enggak ada hubungannya, bukan termasuk kesimpulan sesuai dengan paragraf yang ketiga gitu. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang delta, yang D gitu ya. Sekarang kita ke soal yang terakhir. Di soal terakhir ini, berdasarkan gambar 1, apa yang paling mungkin terjadi pada tahun 2016? Nah, di sini udah kita copy gambarnya. Jadi gambar 1 itu ada gambar nilai ekspor batik Indonesia dari tahun 2012 sampai 2015. Sedangkan kita disuruh mencari apa yang mungkin terjadi pada tahun 2016. Nah, sekarang kita lihat dari option A sampai option E ini gitu ya. Kita lihat di option A. Di option A, selisih nilai ekspor batik antara Amerika Serikat dan Korea Selatan semakin kecil. Di sini dari Amerika ke Korea Selatan gitu ya. Nah, kita lihat dari Amerika dulu. Amerika itu dari 2012 ke 2013 itu meningkat, lalu dari 2013 ke 2014 meningkat, lalu dari 2014 ke 2015 meningkat. Sedang kemungkinan pada tahun 2016 berarti dia juga meningkat gitu ya. Nah, sedangkan di Korea Selatan dari 2027 itu menurun, lalu ke 2014 dia menurun, dan ini menurun lagi. Jadi di sini menurun. Nah, selisihnya nilai ekspor batik antara Amerika dan Korea Selatan semakin kecil itu tidak juga gitu, karena dia di sini yang Amerika Serikat meningkat, dengan Korea Selatan itu dia menurun gitu kan. Jadi dia bisa saja fluktuatif. Oke, berarti ini bukan. Sedangkan kita lihat yang B. Yang B itu selisih antara Jerman dan Korea Selatan semakin besar. Gitu ya. Di sini Jerman dan Korea Selatan. Itu.
Si Korea Selatan tadi itu semakin menurun, sedangkan di Jerman dari 2012 ke 2015 itu dia menurun, lalu di sini meningkat, di sini menurun. Gitu. Artinya si Jerman itu fluktuatif. Gitu. Nah, maka selisihnya juga tidak bisa dibilang semakin besar karena bisa saja karena dia itu fluktuatif. Gitu. Sekarang kita lihat yang option C, berarti selisihnya antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kita lihat dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Berarti ini ya tadi ya, Amerika itu tadi semakin meningkat, sedangkan di Korea Selatan itu semakin menurun. Itu tandanya berarti selisih mereka semakin besar dong antara Amerika Serikat dan Selatan. Gitu ya. Berarti ini benar. Nah, sekarang kita lihat yang D dulu. Yang D itu selisih antara Jerman dengan Korea Selatan. Tadi di sini Jerman, di sini Korea Selatan. Tadi Jerman itu fluktuatif, sedangkan Korea Selatan itu menurun. Di sini bilangnya semakin kecil, tidak juga, gitu kan? Karena bisa saja semakin fluktuatif kan, kita tidak bisa bilang semakin kecil. Nah, sekarang kita lihat yang E. Sekarang kita lihat option yang E. Option yang E itu selisih nilai ekspor batik antara Amerika Serikat dan Jerman semakin besar. Nah, tadi Amerika Serikat itu dia itu meningkat, dan sedangkan si Jerman itu dia fluktuatif. Maka di sini tidak memungkinkan. Berarti jawaban yang benarnya adalah yang C. Amerika Serikat dan Korea Selatan itu selisihnya semakin besar, gitu ya. Nah, jadi untuk tipe-tipe soal yang simpulan paragraf, kira-kira gambaran bentuk soalnya seperti ini. Ini untuk tahun yang 2019, dan di 2019 itu ada sekitar 10 soal yang muncul. Sedangkan di tahun 2020 dan 2021 ada 2 soal yang muncul tentang simpulan paragraf. Tuh, nah semoga nanti di soal 2022 ada soal yang muncul juga dan kalian bisa menyelesaikannya dengan mudah. Itu ya. Jadi jangan lupa tadi trik-triknya untuk yang mencari simpulan. Intinya kita harus mencari kalimat penting yang ada di paragraf, dan biasanya itu dia itu ada di awalan atau kalimat utama, lalu nanti simpulan itu ada di akhir paragraf gitu. Jadi kita harus belajar baca cepat setiap isi teks gitu. Jadi kita baca soalnya dulu, yang dicari paragraf berapa, langsung cari ke paragraf berapa, langsung kita baca cepat dan kita cari poin-poin pentingnya apa gitu. Baru nanti kita lihat di option ABCDE nya gitu ya adik-adik. Nah, untuk video kali ini sekiranya sampai di sini dulu. Jangan lupa kalian komen ya di kolom komentar, kira-kira nextnya kita bahas tentang materi apa lagi gitu. Jangan lupa untuk luangkan waktu setiap harinya buat belajar dari sumber manapun, dari YouTube kah, atau dari buku, atau dari TikTok, belajar bareng temen gitu. Intinya setiap hari kalian harus ada progres, jangan sampai terlena oleh waktu, karena nanti tahu-tahu waktunya sudah mepet, tiba-tiba udah hamil sebulan gitu. Pokoknya terus semangat untuk kalian para pejuang UTBK 2022, semoga diperlancar, dipermudah ya. Dan kurang lebihnya untuk video kali ini kakak mohon maaf jika banyak kesalahan di video kali ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa selalu support channel ini, like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.